Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini saya ingin coba membahas saham multipolar ya, MLPL ya. Ini sesuai dengan request dari subscriber ya. Kalau kita lihat bentuk dari chartnya, memang saham ini kan mengalami peningkatan itu dari sekitar berapa ini? 6 bulan yang lewat ya. 6 bulan 5 bulan yang lewat ya. Dan ini kan udah pernah dibahas juga kemarin ya. Jadi mungkin masih banyak retail yang megang saham ini. Tapi dari data saya memang sebenarnya bandar itu sudah melakukan distribusi itu semenjak muncul peak yang ini nih, yang tinggi, panjang ini. Jadi diangkat ke atas ya. Kemudian setelah sehari dari diangkat ke atas, dia melakukan penjualan. Ini bisa dibuktikan dari data yang pernah saya kirim ya di list distribusi sekitar tanggal berapa ini, kalau mundur ke belakang ini mungkin sekitar 3 minggu yang lewat ya. Dia udah muncul di list distribusi untuk MLPL ini. Jadi Anda bisa cross check ya di sana. Kemudian posisinya sebenarnya sekarang seperti apa ya? Kan setelah beberapa minggu setelah puncak yang ini, dia melakukan distribusi pelan ya, halus. Sebenarnya sih dari chart ini memang yang jelas-jelas distribusi ini ketika muncul volume merah di bawah ini ya. Tapi ada kemungkinan juga dia melakukan distribusi sebelumnya ketika muncul pik-pik merah dikit-dikit yang di bawah ini ya. Jadi tidak terlalu banyak mungkin yang didistribusikan di situ, tapi ada juga kemungkinan dia melakukan di situ. Cuma kasar, nggak kelihatannya. Baru kelihatan itu setelah puncak yang ini, yang besar ini ya, sampai sekarang. Lihat akumulasi distribusi chart, dia turun landai di landai ini dia melakukan soft distribusi ya, tidak ketahuan, kecil ya. Kemudian Anda lihat di paling ujung sekarang, setelah turun dalam yang ini, dia kan distribusinya langsung turun itu. Di sini dia melakukan hard distribusi ya. Cuma mungkin memang karena jumlah saham yang dia kolek dari awal itu banyak sekali, dan itu kan harganya di bawah 100 ya di kolek ya. Ini kan dari 60-an apa 50 ya. Iya, dari 50-an ini ya. Jadi sangat rendah modal bandar di sini ya. Kemudian sekarang setelah menembus awan Ichimoku, dia kan ada di daerah awan Ichimoku ini. Daerah awan Ichimoku ini adalah daerah titik pembelian retail yang paling banyak ya. Dia seolah-olah menunjukkan bahwa ataupun memanfaatkan bahwa dia akan taruh harga saham barang ini di sekitar awan Ichimoku, di sekitar titik pembelian retail yang paling banyak ya. Itu maksudnya apa? Untuk istilahnya itu untuk membuat pasar nyaman ya. Jadi tidak terlalu khawatir, karena kalau di titik-titik sekitar pembelian retail yang paling banyak dipasang harga ini, bandar itu memberikan optimisme bahwa kepada retail bahwa sahamnya itu nggak terlalu jatuh banyak lah gitu ya. Jadi tidak jadi membuat gelisah retailer ya. Jadi di sini nanti dia akan lakukan proses distribusi halus ini kelihatannya. Dan kemungkinan karena masih banyak barang di atas, kemungkinan masih diangkat lagi dia ke atas ini. Tapi biasanya kalau udah masuk dalam proses ini, dia akan mentok di awan Ichimoku bagian atas, kemudian turun lagi nanti masuk ke awan Ichimoku bagian bawah ya. Atau bisa juga dia lakukan angkat ke atas dengan syarat bukan semua ya, mayoritas retail yang ada di atas
melakukan cut loss. Kalau dia retailer yang di atas melakukan cut loss, dia akan naikin ke atas. Ini sama persis seperti saham BHIT yang kemarin kita bahas ya. Dia akan langsung menembus awan Ichimoku, tiba-tiba dia naik ke atas dengan volume tinggi. Itu artinya banyak retail yang sudah cut loss dan datanya sudah ada di dia, makanya diangkat ke atas. Kalau masih banyak retail di atas, nggak bakalan diangkat sama dia. Ini juga sama. Tentu ini akan menjadi salah satu perhatian kita ya. Berapa gelombang sih kemungkinan yang akan dilakukan sama dia setelah distribusi HAT ini untuk menahan harga saham ini tidak jatuh ya. Karena kalau jatuh kan dia nggak bisa jualan di atas. Jadi perkiraan saya sebenarnya pada tahap ketika dia masuk di awan Ichimoku itu dia mungkin sudah melakukan penjualan sekitar 60-70% ya. Kemudian di sekitar dari puncak ini sampai ke yang ini kan agak sideways ya ke sini. Sampai ke sini, ini kemungkinan dia bisa jual 50% ya dari jumlah saham yang dia punya ya. Mungkin sekarang posisinya itu udah hampir 60-70% saham yang sudah dilempar dia ke pasar. Mungkin berarti cuma 30-40% lagi yang masih ada di tangan dia ya. Kenapa dia naikkan? Karena dia ingin setelah turun banyak, kenapa dia naikkan? Karena dia ingin menunjukkan bahwa saham ini nggak bakalan jatuh ke retail ya, dan membuat optimisme retail ataupun pasar kembali naik setelah turun banyak ya. Dan dia kelihatan juga melakukan bottom fishing ya. Setelah jatuh, lihat nih candle yang hijau yang agak tebal, ekornya tinggi ke bawah ya. Itu artinya ketika jatuh diambil di bawah, diangkat ke atas ya, dijual lagi di atas. Itu ditandai dengan ekor yang atas ya, ekor tipis yang atas. Kemudian beberapa hari ini, 4 hari dia tahan harganya tidak terlalu fluktuatif biar pasar menjadi tenang ya. Jadi kalau bagi Anda yang udah punya saham ini, silakan kalau harga di atas saya sarankan silakan jual 50%. Nanti ketika turun lagi dia ke bawah mendekati awan Ichimoku bagian bawah, beli lagi. Kemudian ketika dia naik ke atas awan Ichimoku bagian atas, jual di situ ya. Kemudian kalau yang belum punya kalau buat trader saat-saat yang paling paling ditunggu-tunggu ya. Kalau pada saat tahap ini, pada saat tahap distribusi akhir ini, bukan akhir ya, distribusi di tengah lah istilahnya. Kalau akhir nanti yang jatuh backdown ke bawah. Pada saat distribusi yang masih di harga atas inilah retail seperti kita ini yang bisa memanfaatkan dengan baik ya. Karena ketika dia turun di bawah bisa dibeli, naik di atas bisa dijual. Dalam sehari mungkin bisa dia gerak 2-3 kali ke bawah, 2-3 kali ke atas. Itu adalah saat-saat yang tepat untuk melakukan trading pas tradingnya. Kemudian kalau yang buat invest, saya tidak sarankan saham ini Anda beli karena dia sudah memasuki awan Ichimoku. Ini artinya bandar hanya menunggu momen tertentu untuk membuang barang lebih banyak lagi sehingga harganya bisa menembus awan Ichimoku ke bawah. Oke, kira-kira demikian penjelasan saya mengenai MLPL. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga ini menjadi pencerahan buat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.